Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang anak perempuan yang terjadi di daerah Kutai Barat. Korban ini ditemukan tidak bernyawa, dengan kepala tanpa rambut dan tanpa kaki sebelah kiri. Bagaimana kronologi cerita ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari ini, kita berkenalan dengan seorang anak perempuan bernama Amel Lindasari atau biasa dipanggil Amel, berusia 9 tahun. Amel merupakan anak pertama dari 3 bersaudara perempuan dari pasangan Salvianus Mulyono dan Rustina Yutmilda. Pada saat ini, Amel tengah duduk di kelas 3 SD di SD 002 Jengan Danum. Keluarga sederhana itu tinggal di Jalan Puruk, RT 002, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Awal hilangnya Amel pada tanggal 1 Agustus 2024. Pagi itu jam 07.30. Amel mengantarkan adik-adiknya pergi ke sekolah. Namun menjelang siang, Amel tidak kunjung pulang ke rumah. Orang tuanya pun yang panik mencari-cari keberadaan Amel di sekitaran lingkungan rumah dan sekolah. Tetapi pada hari itu, keberadaan Amel pun tidak ditemukan. Orang tuanya dalam beberapa hari ini terus mencari keberadaan anaknya. Tetap saja Amel tidak ditemukan. Hingga akhirnya keluarga pun memutuskan untuk melaporkan hilangnya Amel ke kantor polisi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Hari demi hari pun terus berlalu, namun Amel masih belum ditemukan, bak hilang di telan bumi. Kedua orang tuanya tidak pernah berhenti berdoa dan sangat berharap Amel dapat segera ditemukan dengan selamat. Hingga akhirnya setelah 12 hari Amel menghilang, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2024. Informasi tentang keberadaan Amel pun membuat gempar warga sekitaran. Tiba-tiba Amel dikabarkan telah ditemukan, namun dalam kondisi tidak bernyawa. Penemuan ini berawal dari seorang penyadap karet yang menemukan pakaian dan sendal di tempat kerjanya. Pada saat menemukan pakaian itu, dia pun langsung teringat tentang kabar Amel yang menghilang. Lalu penyadap karet mendatangi rumah orang tua dari Amel yang hanya berjarak 1 km. Setibanya di rumah Amel, penyadap karet segera menyampaikan apa yang baru saja dia temukan. Mendapati laporan tersebut, keluarga bergegas menuju lokasi pakaian Amel ditemukan, lantaran keluarga mengenali pakaian itu. Ibu dari Amel yang panik langsung mencari-cari di sekitaran lokasi temuan. Setelah mencari beberapa saat, sontak saja ibunya langsung menangis histeris saat menemukan tubuh Amel dalam posisi tertelungkup penuh dengan lumpur yang tidak jauh dari penemuan pakaian Amel atau sekitar 40 meter. Amel ditemukan di rawa-rawa dekat Sungai Pesing, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai. Pada saat ditemukan, kondisi tubuh Amel sangat memprihatinkan. Amel ditemukan pada bagian kepala terlihat tanpa rambut. Padahal semasa hidupnya, Amel memiliki rambut yang panjang. Selain itu, kaki kiri dari lutut hingga bawah telah hilang. Sementara kaki kanannya terlihat seperti terpelintir. Warga yang terkejut pun dengan temuan itu segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dari penemuan tersebut, banyak warga yang menduga jika Amel ini adalah korban pembunuhan. Namun, banyak juga yang menduga jika Amel meninggal dunia akibat diserang oleh binatang buas. Tetapi seandainya Amel diterkam oleh binatang buas, lokasi penemuan jasad Amel ini sering dilewati oleh warga sekitaran dan belum pernah ada warga yang melihat atau bertemu dengan binatang buas. Kematian Amel penuh dengan teka-teki dan menjadi tanda tanya besar baik dari keluarga dan warga sekitaran, lantaran kondisi tubuhnya pada saat ditemukan sangat memprihatinkan.
Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun segera melakukan olah TKP di lokasi penemuan dan tubuh Amel segera dievakuasi menuju RSUD HIS untuk mencari tahu penyebab pasti dari kematiannya. Setelah dilakukan pemeriksaan tubuh luar Amel, diketahui kondisi jasadnya sudah mulai membusuk. Pihak kepolisian pun meminta agar keluarga menyetujui jika jasad Amel dilakukan proses otopsi dengan biaya yang di-cover seluruhnya oleh pihak kepolisian. Namun permintaan itu ditolak oleh kedua orang tua dari Amel dengan alasan agar jasad Amel ini segera dimakamkan karena kondisinya yang semakin membusuk. Tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya Amel, akhirnya tubuh Amel pun dikembalikan pada keluarga, lalu dimakamkan. Rupanya, sikap kedua orang tua Amel ini membuat keluarga besar sangat kecewa, lantaran keluarga menginginkan agar Amel dilakukan otopsi, sehingga penyebab kematian dari Amel dapat diketahui secara pasti dan diselidiki secara tuntas. Apakah Amel ini kehilangan nyawa karena hewan buas atau memang kasus ini adalah kasus pembunuhan? Kakek korban yang bernama Martinus Andi menjelaskan surat penolakan otopsi itu ditandatangani oleh Kepala Kampung Jengan Danum serta sejumlah saksi atas permintaan kedua orang tuanya Amel. Walau begitu, bukan berarti tugas polisi berhenti sampai di situ saja. Kasat Reskrim Polres Kubar AKP Asriadi Jafar mengatakan penyelidikan akan tetap dilanjutkan meskipun keluarga telah menolak otopsi korban. Dari tanda-tanda luka pada tubuh Amel, banyak kejanggalan yang didapati oleh polisi. Ditambah adanya kesaksian yang disampaikan oleh tetangga, keluarga, dan warga sekitaran. Kejanggalan pada kasus ini, pada saat tubuh Amel ditemukan, tidak adanya bau busuk yang menyengat. Jika melihat hilangnya Amel selama 13 hari, sudah pasti jasad Amel akan mengeluarkan aroma busuk yang mungkin akan tercium oleh warga sekitaran. Namun anehnya, jasad Amel tidak mengeluarkan aroma tidak sedap yang diperkirakan Amel baru saja meninggal dunia 1 hingga 2 hari sebelum ditemukan. Selain itu, ditemukan fakta lainnya. Jika sehari sebelum menghilang, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2024, Amel terlihat sedang menangis dengan kaki yang terikat rantai. Mirisnya kejadian itu direkam oleh ibu kandungnya. Rekaman video itu pun dibenarkan oleh sang ibu jika memang pada hari itu dia sedang menghukum Amel dengan mengikat kakinya menggunakan rantai. Namun hal itu dilakukan hanya beberapa detik saja dan ikatannya pun segera dilepaskan setelah rekaman video dihentikan. Dia pun menjelaskan jika hal itu dilakukan lantaran Amel sering pergi tanpa berpamitan pada kedua orang tuanya. Dengan ditemukan fakta itulah, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Ada sekitar 8 orang saksi yang dimintai keterangan terkait kasus ini. Akhirnya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kedua orang tuanya pun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa dengan status saksi. Kedua orang tua Amel diperiksa selama 14 jam, lalu diizinkan pulang pada hari Sabtu dini hari, tanggal 17 Agustus 2024. Pihak kepolisian pun tidak menjelaskan secara rinci apa hasil dari pemeriksaan itu. Polisi hanya mengatakan agar warga tidak terpancing emosi mendapatkan kabar yang tidak benar dan meminta kepada warga untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan polisi. Namun, pasca dari pemeriksaan, kasus kematian Amel meningkat statusnya menjadi penyelidikan dan makam Amel dilakukan pembongkaran pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 7 pagi. Setelah dibongkar, jenazah Amel segera dibawa ke RSUD Harapan Ihsan Sedawar untuk dilakukan proses otopsi.
Proses otopsi ini melibatkan 9 petugas gabungan dari dokter forensik dan dokter umum Rumah Sakit HIS, serta Inafis Polres Kutai Barat. Setelah otopsi selesai, pihak kepolisian tidak membeberkan hasil dari otopsi tersebut, dengan alasan hasil otopsi baru akan dibuka pada saat di pengadilan. Setelah polisi melakukan pengembangan pada kasus ini, pembunuhan Amel pun perlahan demi perlahan mulai terungkap. Pada tanggal 28 Agustus 2024, ibu kandung dari Amel yaitu Rustina Yudwilda ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Rustina dijadikan tersangka bukan karena kasus pembunuhan. Rustina terbukti melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya sendiri dengan sejumlah barang bukti berupa video, pakaian, dan rantai hewan yang digunakan untuk mengikat kakinya Amel. Namun terkait dugaan pembunuhan, pihak kepolisian pun belum menemukan bukti yang kuat untuk bisa menetapkan Rustina sebagai pelaku utama pembunuhan tersebut. Lantaran di hari hilangnya Amel ini masih sempat mengantarkan adiknya ke sekolah, sehingga polisi pun sulit untuk menjadikan ibu korban ini sebagai pelaku pembunuhan. Selain tidak menemukan bukti apakah penyebab kematian Amel akibat penganiayaan, polisi pun hanya mendapatkan pengakuan pada saat melakukan interogasi kepada Rustina, yang mengaku tega melakukan penganiayaan itu lantaran Amel sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Dia pun merasa kesal lalu memasangkan rantai hewan pada kedua kaki Amel dengan kunci gembok dengan alasan sedang menghukumnya. Polisi juga mengatakan jika kemungkinan besar masih ada pelaku lainnya. Namun polisi sangat berhati-hati untuk menetapkan siapa pelaku lainnya tersebut. Atas perbuatannya, ibu dari Amel ini dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Meskipun ibu Amel sudah ditangkap, namun banyak pihak yang merasa kecewa lantaran hanya dijerat pasal penganiayaan dan masih menjadi pertanyaan besar, apakah kematian Amel ini akibat hewan buas atau dibunuh oleh ibu kandungnya. Kasus ini pun masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Namun, jika polisi menemukan bukti baru terkait pembunuhan, maka bisa jadi akan dijadikan tersangka, dan seandainya ibu dari korban ini terlibat, maka statusnya pun meningkat menjadi pelaku pembunuhan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?